Yap, itu tadi adalah beberapa cuplikan kejadian yang udah terjadi di tahun 2020. Sesuai dengan judul video kali ini, pelajaran dan harapan. Di video kali ini saya akan memberikan yuk kita kulik bersama pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian yang udah terjadi di tahun 2020. Karena masih banyak banget orang yang beranggapan bahwa tahun 2020 itu tahun yang cepat berlalu, tahun yang penuh dengan kejadian-kejadian tak terduga, tahun yang membuat keadaan seseorang makin terpuruk, negara, bahkan dunia. Maka dari itu, yuk kita lihat dari sisi lain. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari kejadian-kejadian yang udah terjadi tadi. Yuk langsung mulai dari yang pertama. Belajar mengajar secara online. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang berhubungan dan membutuhkan kata saling. Jika cuma salah satu ya bukan belajar mengajar, tapi belajar atau mengajar. Yuk kita lihat dari sisi sang pengajar terlebih dahulu. Sang pengajar harus memiliki metode mengajar yang sangat baik, terkini, fun, supaya materi atau apa yang disampaikan bisa tersampaikan secara sempurna. Tapi jika kita lihat dari kondisi saat ini, mengajar secara online, banyak banget guru atau pengajar yang masih menggunakan cara umum. Ceramah. Yuk kita lihat dari sisi sang pelajar. Meskipun pengajar memiliki metode mengajar yang sangat baik, yang canggih, yang modern, tapi sang pelajar nggak mau menerima atau memahami apa yang disampaikan oleh sang pengajar, ya sama aja. Udah saya katakan tadi bahwa kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang berhubungan dan membutuhkan kata saling. Kalau cuma salah satu yang berperan ya nggak akan berhasil. Banyak banget sesuatu yang mengganggu seorang pelajar ketika melakukan metode pembelajaran secara online. Ya salah satunya sesuatu yang kamu pegang. Ya, HP. Keliling sosial media, ke-distract notifikasi. Sang pengajar menggunakan metode ceramah, dan sang pelajar ghosting, atau yang datang cuma laptop atau HP-nya aja. Ya bener online, tapi orangnya nggak ada. Ya udah, kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah berhasil, karena membutuhkan kata saling, kontribusi antara kedua pihak. Harapan besar kita ya semoga di tahun depan dan seterusnya kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline lagi. Yuk ke kejadian selanjutnya, WFH dan PHK. Seperti yang sudah kita ketahui, di masa pandemi ini banyak banget orang yang WFH atau melakukan pekerjaan hanya dari rumah saja. Dan juga banyak banget perusahaan yang pendapatannya turun secara drastis, sehingga mengharuskan mereka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sang pegawai, atau yang biasa kita sebut dengan PHK. Pada akhirnya banyak orang yang mulai berani mengambil risiko untuk memulai berbisnis. Ya, meskipun banyak juga yang berhasil, ada juga yang gagal. Dari kondisi yang udah kita lalui tadi, itu menandakan bahwa kenyamanan yang kita rasakan sekarang bisa hilang secara tiba-tiba. Bahkan ketika kau tidak siap untuk kehilangan kenyamanan itu sendiri. Jadi ya jangan terkecoh dengan kenyamanan yang kau rasakan sekarang. Kalian harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi, meskipun kita tidak pernah mengharapkannya. Karena kondisi kita tidak bisa mengatur, apalagi kondisi alam yang di luar kendali kita. Yuk lanjut ke kejadian selanjutnya. Demo. Demo adalah salah satu kegiatan yang paling kesorot di tahun 2020. Untuk penjelasan tentang demo akan dijelaskan teman saya yang udah upload di Instagramnya. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat suatu kelompok atau penentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak. Demo juga bisa diartikan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kelompok tertentu. Udah kan? Nah, penjelasan demo udah kalian ketahui dan bisa kita simpulkan bahwa demo bukan berarti kita membenci para pemerintah atau para pejabat yang sudah menjabat di negara. Tapi demo adalah suatu tindakan ketidakpuasan terhadap keputusan yang mereka ambil. Sejatinya para pejabat itu adalah perwakilan dari rakyat yang mewakilkan suara rakyat. Jadi ketika keputusan diambil tidak sesuai, kita masih bisa untuk demo karena negara kita adalah negara demokrasi. Tapi selepas kejadian yang udah terjadi di tahun 2020, kita masih punya harapan yang besar. Harapan. Ada yang masih mau menjadi pengusaha, menjadi streamer, YouTuber, atau jadi lecturer. Apapun yang kalian harapkan, semua itu masih bisa terjadi. Semua itu masih bisa kalian capai. Apalagi kita sudah mempunyai bekal pelajaran
dari apa yang sudah terjadi di tahun 2020. Supaya ketika kita menghadapi hal yang sama, seperti kejadian-kejadian terburuk, kita sudah punya cara untuk mengantisipasinya, atau punya planning kedua, ketiga, keempat, bahkan ya kita sudah siap lah untuk itu. Dan kita akan memupuk harapan yang besar di tahun 2021 dan seterusnya.